Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Doa hutang lunas berikut ini dipanjatkan untuk memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah urusannya dalam melunasi hutang. Hutang adalah hal yang tak dilarang dalam Islam. Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk berhutang, mulai dari hal-hal yang amat sangat mendesak hingga lain sebagainya. Dan sudah menjadi kewajiban pula bagi yang berhutang untuk melunasinya. Sebenarnya hutang adalah hal yang tak dilarang dalam Islam. Penting untuk disadari adalah, hutang merupakan beban yang wajib dibayar. Sebab perkara hutang akan terus berlanjut bahkan hingga sampai di akhirat apabila belum terlunaskan. Menurut Siti Aisyah, Rasulullah selalu berlindung kepada Allah agar terlepas dari jeratan utang, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Humaidi dalam musnadnya, nomor hadis 246. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang pada seorang Yahudi saat beliau sedang ada suatu keperluan. Yang harus diperhatikan adalah, hutang harus segera dilunasi dan berhutanglah hanya jika dipaksa oleh keadaan yang mendesak. Memanjatkan zikir melunasi hutang bisa Anda lakukan untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tak boleh menunda-nunda atau lalai dalam membayar hutang. Karena, hutang di dunia yang tak selesai sampai si penghutang meninggal, akan berlanjut sampai di akhirat. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari Ibnu Majah berdoa sebagai upaya spiritual untuk melunasi hutang memberikan dimensi yang mendalam pada pengelolaan keuangan seseorang. Dalam momen doa, Anda dapat merenung tentang tanggung jawab keuangan dengan rendah hati, mengakui keterbatasan manusiawi, dan memohon petunjuk serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari laman Nu Online, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa hutang lunas sekejap kepada seorang sahabat Ansar, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud, nomor hadis 1555. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu salat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini, ya Rasul." Beliau kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang?" Umamah menjawab, "Tentu, ya Rasul." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udzu bika min galabatid daini wa kahrir rijal." Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Selanjutnya Abu Umamah menuturkan, "Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang." Zikir dan doa hutang lunas sekejap bisa Anda lafalkan apabila saat ini Anda sedang berupaya untuk membayarnya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut selengkapnya zikir melunasi hutang. Pentingnya doa dalam konteks melunasi hutang bisa dipandang dari perspektif spiritual, mental, dan emosional. Beberapa alasan mengapa seseorang mungkin merasa penting untuk berdoa dalam situasi ini antara lain. 1. Menguatkan mental dan emosional. Berdoa dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketenangan hati dalam menghadapi tekanan keuangan. Memberikan harapan dan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin dengan pertolongan Tuhan. 2. Menjaga keseimbangan emosi.
Situasi keuangan yang sulit dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Berdoa bisa menjadi sarana untuk mengatasi stres dan membangun ketenangan batin. 3. Mencari bimbingan dan pertolongan Tuhan. Mengakui keterbatasan manusia dan meminta bantuan Tuhan dalam mengatasi kesulitan hidup. Mencari petunjuk dan arahan dari Tuhan mengenai bagaimana mengatasi masalah keuangan. 4. Menghargai kehidupan spiritual. Bagi individu yang memiliki kehidupan spiritual yang kuat, doa merupakan bagian penting dari praktik keagamaan mereka. Melihat keuangan sebagai bagian dari hidup yang lebih besar dan berdoa sebagai cara untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual. 5. Memupuk sikap syukur dan tawakal. Berdoa juga merupakan cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah diberikan dan membimbing agar dapat bersyukur dalam segala kondisi. Membiasakan diri untuk berserah diri tawakal kepada Tuhan, yaitu meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. 6. Membangun hubungan dengan Tuhan. Doa adalah sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dan keintiman dengan Tuhan. Melihat situasi keuangan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan spiritual. 7. Mendorong tanggung jawab dan perubahan perilaku. Doa dapat menjadi momen introspeksi, di mana seseorang merenung tentang perilaku keuangan dan bersedia melakukan perubahan yang diperlukan. Memotivasi untuk lebih bijak dalam mengelola uang dan menjalani hidup yang lebih bertanggung jawab. Meskipun doa dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual, penting juga untuk mengambil tindakan konkret dalam mengelola dan melunasi hutang. Doa sebaiknya diimbangi dengan usaha nyata dan kebijakan keuangan yang lebih baik. Telah diceritakan dari Zuhair bin Harb, telah diceritakan dari Jarir, dari Suhail, ia berkata, Abu Sholih telah memerintahkan kepada kami bila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring di sisi kanan kemudian mengucapkan, Allahumma robbas samawaatis sab'i wa robbal, arshil, ashim, robbana wa robba kulli syai'in, falikol habi wa nawa'a wa munzila tauruti wal injil wal furqan. Auzu bika min syarri kulli syai'in anta ahizum binasiyati. Allahumma antal awalu falaisa qoblaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa antas zohiru falaisa fauqaka syai'un, wa antal ba'atinu falaisa dunaka syai'un, ikdi, anat daina wa aknina minal fakri. Artinya, ya Allah, Rab yang menguasai langit yang tujuh, Rab yang menguasai arsy yang agung, Rab kami dan Rab segala sesuatu. Rab yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rab yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya, semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Hari Muslim. Selain membaca doa hutang lunas sekejap di atas, ada pula zikir yang dapat dilafalkan untuk membantu mempermudah Anda dalam melunasi hutang. Berikut adalah zikir melunasi hutang yang bisa diamalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami, dan sebaik-baik penolong kami. Sebagaimana terdapat dalam hadits, ada seseorang yang datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Rasulullah, sesungguhnya orang-orang non-muslim telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah melihat video ini, bagaimana komentar Anda, setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.